Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratonugroho. Lama saya tidak ketemu dengan Dr. HPK Iwan Setiawan SH.MH, seorang advokat yang saya tahu beliau ini seorang petarung dan saya tertarik dengan disertasi doktornya. Saya ingin bertanya tentang konten dari disertasi dokternya ini. Selamat berjumpa Mas Bro Iwan Setiawan. Ya Bang, selamat berjumpa lagi. Mas Bro, ini saya tahu Anda sudah punya predikat doktor ya. Itu dari universitas mana Pak? Ya dari Universitas 17 Agustus Semarang, ya, Untak ya. Semarang. Untak Semarang ya. Oh. Boleh diceritakan Mas, secara garis besar dulu, nanti lain kali secara detailnya. Sebetulnya yang ingin Anda sampaikan melalui disertasi itu apa Mas? Ya gini Bang, berawal di tahun 2018 itu saya menjadi pengacara klideh pertama di Yogyakarta. Klien saya si Mas Suryo. Oh, klideh ya? Klideh. Ya. Dia melakukan menyabet korbannya pakai celurit di Jalan Timoho di depan Balai Kota Timoho ya. Ya. Itu meninggal dunia. Oh, meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Oh. Waktu itu yang ini adalah senior ya benarnya. Mereka bercerita panjang lebar tentang cara untuk membela si klien saya itu kan. Waktu itu kan saya belum jadi pengacaranya, saya dengarkan aja. Akhirnya satu hari sebelum sidang ternyata pengacara senior itu semua mengembalikan kuasanya, sehingga keluarganya, orang tuanya menemui teman saya yaitu Pak Widodo SHI, itu juga pengacara panel saya. Akhirnya Pak Widodo laporan dengan saya dan saya tidak apa-apa kita ambil karena memang tujuan kita jadi pengacara adalah membela yang lemah atau yang membutuhkan, bisa tidak melihat kasusnya itu apa-apa kan. Akhirnya itu kita tangani dan disitulah terjadi, termasuk ketika saya menangani di JJ itu dikatakan saya ini pengacara goblok, ini orang seperti itu bela dan lain-lainnya berkecimpung di situ gitu. Dan banyak lagi cemohan apalagi waktu itu didukung oleh statementnya Sultan ke-10 yang klideh harus dibasmi sampai tuntas kan. Akhirnya kita sidang dan ada putusan vonis ya. Setelah itu saya pelajari, saya analisa kenapa harus seperti ini ya. Karena beberapa waktu kemudian juga muncul lagi ada pelaku-pelaku klideh. Kasus yang sama, hampir sama ya. Hampir sama. Nah, seperti itu. Nah, dari itu saya punya pemikiran bahwa di sini itu penanganan klideh ini berarti ada yang salah. Nah, saya kan mengatakan bahwa di sini ini ada tanda tanya besar. Kenapa bisa seperti ini? Nah, berawal dari itulah ketika saya punya kesempatan untuk mendaftarkan S3, di awal itu ditanya tentang apa yang akan saya tulis sebagai disertasi saya jawab adalah tentang penanganan atau penanggulangan kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur gitu. Memang waktu itu memang di bawah umur ya dia ya? Iya, itu masih 17 tahun. Oh, masih 11 tahun? Berarti usia SMP itu ya? Baru masuk kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Wah. Sampai meninggal itu anunya yang dia. Ya, oh. Lalu akhirnya klien Anda itu waktu itu sempat dihukum berapa? Vonis 7, tuntutan 7,5, vonis 7 tahun. Oh, vonis 7 tahun ya. Sekarang udah keluar. Ya. Maksud saya ketika Anda membela itu, Anda yang persoalan yang mendasar menurut Anda apa itu yang akhirnya Anda tertarik untuk menulis sebagai disertasi itu? Ya itu setelah saya pelajari terus, saya analisa, saya
kalau kombinasikan dengan beberapa ilmu dan kejadian-kejadian yang ada, itu saya bisa menyimpulkan bahwa anak-anak itu kan sudah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak SPPA itu nomor 11 tahun 2012 kan itu. Seperti itu, yang di situ terkenal dengan yang istilahnya diversi kan gitu. Nah, itu memang sudah benar untuk melindungi anak itu kan teknis saja, untuk melindungi anak. Tapi secara konkretnya itu kan belum ada. Bagaimana untuk anak ini tidak melakukan kejahatan kan gitu. Nah, makanya saya memunculkan atau saya membuat novelty penemuan baru itu dalam penanganan anak. Karena Pak, anak ini adalah ya namanya anak ini masih putih lah, seperti kertas putih. Dia belum punya jati diri. Anak-anak ini masih dalam proses untuk mencari jati dirinya kan gitu. Nah, ketika itu terjadi di situ dan anak-anak disuguhi oleh kejadian-kejadian yang negatif, akhirnya anak itu akan mengikuti itu. Nah, seperti tadi di awal saya katakan itu adalah kertas putih ya. Kertas putih itu kan menurut apa ya yang menulis. Nah, yang menulis itu adalah lingkungan. Nah, makanya dari itu saya mengajukan disertasi saya tentang konsep ideal menangani kejahatan anak-anak di bawah umur. Kalau di Yogyakarta dikatakan klide untuk memperbaiki sistem hukum pidana. Gitu. Nah, dari situ itu ya bahwa anak-anak ini tidak bisa hanya setelah dilakukan dengan mekanisme diversi. Tapi kan pelaksanaan diversi sama dengan penjaranya anak-anak atau orang-orang dewasa kan. Padahal ini adalah anak korban. Nah, dari situ saya melihat beberapa artikel atau lain bahwa anak-anak itu untuk membentuk itu butuh kasih sayang. Itu. Jadi disitulah kita munculkan itu bagaimana anak ini disuguhi dengan pertunjukan yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan tanggung jawab, sehingga anak-anak itu dengan sendirinya tidak akan melakukan kejahatan. Gitu. Kalau selama ini disuguhi yang negatif itu, apalagi di TV ada sinetron anak jalanan segala, ini kan lucu. Sedangkan negara kita itu menganut asas untuk musyawarah, tapi itu penyelesaian di anak jalanan apa-apa kelahi. Nah, sedangkan tontonan itu akhirnya menjadi tuntunan bagi anak-anak. Padahal anak-anak ini adalah kertas putih tadi. Nah, akhirnya tulisannya kan jadi tulisan yang jelek. Akhirnya anak-anak ini melakukan kejahatan, dan kejahatan akhirnya dia bersentuhan dengan hukum larinya dengan sistem hukum Indonesia. Kalau untuk anak-anak diversi kan itu. Tapi ini kan tidak menyentuh ke akar permasalahan. Akar permasalahannya adalah lingkungan anak-anak itu sendiri. Nah, lingkungan itu dimulai dari orang tuanya, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Seperti itu. Sedangkan yang kami tangani, yang masuk ke kantor kami, anak-anak klide ini, baik pelaku maupun korban, itu rata-rata dari keluarga berkedung. Nah, dari situ itu menguatkan saya bahwa ini problemnya adalah di pembinaan, di lingkungan, di kasih sayang. Karena apa? Anak-anak itu tidak mendapatkan kasih sayang. Mereka melakukan kejahatan klide itu. Itu Bang yang awal itu dia tidak mendapatkan kasih sayang karena orang tuanya sibuk dengan pasangan-pasangan barunya. Ya. Terakhir Mas, Anda menyinggung juga tentang geng-geng anak muda itu enggak? Artinya di sekolah-sekolah itu dari dulu kan ada geng-geng anak yang kebanyakan kan larinya kan juga ke kenakalan anak-anak, kenakalan remaja. Dan kalau dulu ada istilahnya di Jogja itu Prayuwono. Prayuwono itu dulu tempat semacam kayak sekolah atau semacam pembinaan untuk anak-anak nakal itu. Itu menurut Anda pengorganisasian seperti itu penting nggak? Iya, saya melihat juga ke geng-geng di sekolah. Nah,
justru itulah karena apa saya katakan tadi lingkungan. Nah, itu kan jadi menjadi turun temurun warisan dari seniornya ada geng-geng itu seperti itu. Sebenarnya itu bagus itu ketika kita bisa mengarahkan ke arah yang positif kan. Banyak sekali kok teman-teman atau adik-adik itu mempunyai geng yang menghasilkan sesuatu yang positif. Semuanya geng motor, dia lalu mendirikan klub motor dan ikut kejuaraan resmi juara. Sama, hobinya tersalurkan tapi ada prestasinya. Nah, ini kan gini loh, memang seperti itu lembaga untuk pembinaan itu diperlukan. Nah, tapi ini kan masih sedikit negara sekarang membuat lembaga itu dengan namanya lembaga pembinaan kenakalan anak kan gitu. Nah, tapi itu wadahnya sudah terbentuk baik. Isinya atau materinya yang belum bisa menyentuh anak di situ. Dan ketika itu terjadi, itu karena anak-anak itu sudah bersentuhan dengan hukum. Sudah berperkara dulu, baru digarap di sana. Sedang di sana materinya juga tidak memadai. Nah, maksud saya disertasi saya itu bagaimana anak-anak ini tidak melakukan kejahatan atau anak-anak ini tidak bersentuhan dengan hukum, tidak dimasukkan kepada LPKA kan gitu. Nah itu salah satunya ternyata pendidikan mental iman moralnya anak itu sendiri, dan itu sementara di Indonesia didapat dari tokoh-tokoh agama. Makanya bagaimana ini tokoh agama itu bisa menanamkan moral yang baik, akhlak yang baik, iman yang kuat, sehingga anak-anak itu dengan sendirinya sadar tidak akan melakukan kejahatan, karena kalau melakukan kejahatan adalah dosa, dan secara agama dosa itu sanksinya adalah masuk neraka. Seperti itu, Pak. Oke, sampai di situ dulu Mas Iwan. Lain kali Pak, saya akan datang lagi secara detail karena mengingat pentingnya disertasi Anda itu terhadap pembinaan generasi muda kita. Terima kasih Mas Iwan. Ya Bang, sama-sama, tetap semangat. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.